Selamat datang. Di depan saya ada OnePlus 13 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan pada perangkat baru ini. Jadi, ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan melihat layar yang sama seperti yang saya tunjukkan di sini dan Anda hanya memiliki satu pilihan, yaitu menekan tanda panah. Di sini, cari bahasa yang Anda inginkan dari daftar bahasa yang sangat banyak. Sekarang perangkat sudah memilih bahasa yang benar, yaitu bahasa Inggris. Itulah yang akan saya gunakan, tapi tentunya klik saja bahasa manapun yang ingin Anda gunakan, lalu klik berikutnya. Dari sini kita bisa memilih wilayah Anda. Sejauh yang saya tahu, ini tidak terlalu banyak mengubah apapun, jadi Anda bisa memilih mana saja yang Anda inginkan, lalu sekali lagi pilih berikutnya. Kemudian kita akan melihat informasi hukum seperti perjanjian pengguna, kebijakan privasi, dan layanan data. Anda bisa mengetuk, misalnya lihat detail pada masing-masingnya, untuk melihat apa yang Anda setujui dan dengan menekan berikutnya, saya berasumsi kita hanya menyetujui saja. Tapi jujur saja, kita hanya menekan berikutnya, jadi secara hukum, kita belum menyetujui apapun saat ini yang, ya, begitulah. Selanjutnya, kita punya opsi pengaturan menggunakan perangkat lain. Ini sesuatu yang bisa Anda lakukan jika Anda memiliki perangkat lama. Anda bisa menggunakannya. Ini menghubungkan akun Google dan mentransfer semua data. Maaf soal itu. Tadi saya harus bersin. Semoga itu sudah selesai. Jadi, mentransfer semua data dan pada dasarnya ini adalah proses yang mulus. Sekarang, Anda bisa melakukan ini dengan perangkat Android lain atau iPhone dan iPad, atau jika Anda tidak ingin mentransfer data apapun, Anda bisa langsung lewati saja. Selanjutnya, kita punya langkah menghubungkan ke Wi-Fi. Sekarang langkah ini sepenuhnya opsional. Anda bisa masuk ke jaringan apapun di sini jika Anda memang punya jaringan yang bisa digunakan. Jika tidak, jangan khawatir. Anda bisa langsung lewati saja langkah ini. Selain itu, jika Anda memilih untuk melewati koneksi Wi-Fi dan tidak memasukkan kartu SIM selama proses pengaturan, maka halaman login Google tidak akan muncul selama proses pengaturan dan juga tanggal serta waktu mungkin tidak akan diatur secara otomatis. Serta Anda mungkin tidak bisa memulihkan aplikasi dan data dari cadangan cloud. Tapi, kembali ke halaman ini kita punya metode membuka kunci dan ada beberapa cara berbeda untuk melindungi perangkat kita. Jadi kita punya kata sandi, sidik jari, dan pengenalan wajah. Sekarang di bawah kata sandi, kita punya 3 pilihan seperti PIN, pola, atau kata sandi. Jadi Anda bisa memilih yang mana saja yang Anda inginkan, dan di sini saya akan memilih pola. Sekarang OnePlus menganggap bahwa basis penggunanya agak kurang cerdas, jadi mereka memberikan pesan ini untuk mengingatkan Anda agar mengingat kata sandi Anda seperti ya jelas saja, dan pesan ini diblokir oleh timer 5 detik karena alasan yang konyol. Selanjutnya, Anda bisa menggambar pola Anda. Pola tersebut harus memiliki panjang minimal 4 titik. Itulah sebabnya saya memilih jumlah titik paling sedikit. Dan selesai, sekarang sudah diatur. Setelah Anda mengaturnya, secara otomatis akan kembali ke sini. Dan juga memungkinkan Anda memilih sidik jari dan pengenalan wajah. Satu hal yang belum saya sebutkan adalah jika Anda berencana menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah, atau keduanya yang sepenuhnya bisa Anda lakukan, Anda juga akan diminta untuk memilih kata sandi. Alasannya adalah karena sidik jari dan pengenalan wajah merupakan biometrik, dan biometrik tidak selalu 100% dapat diandalkan. Jadi mungkin saja Anda melukai jari Anda, jelas, itu berarti biometrik Anda berubah, dan ponsel tidak dapat mengenalinya, dan dalam kasus ini, Anda tidak akan bisa mengakses perangkat Anda. Oleh karena itu, Anda akan tetap memiliki PIN, pola, atau kata sandi sebagai metode membuka kunci yang tidak akan berubah apapun yang terjadi pada wajah atau jari Anda. Bagaimanapun, sekarang saya akan memilih berikutnya, dan di sini kita memiliki beberapa layanan Google seperti lokasi, pemindaian, dan pengiriman data pengguna serta diagnostik. Sekarang, hal-hal ini memang terasa mengganggu karena memang begitu, dan mematikannya mungkin tidak terlalu berpengaruh karena ini Google. Jujur saja, Google bukanlah perusahaan yang paling dihormati dalam hal privasi Anda. Jadi sejujurnya, saya tidak terlalu peduli untuk mematikan ini karena saya juga tidak bisa membuktikan bahwa Google benar-benar mengabaikan hal ini. Jadi saya akan abaikan saja, dan selanjutnya kita punya layanan yang direkomendasikan seperti pembaruan otomatis di malam hari, pencarian global, pembaruan otomatis aplikasi sistem, YOM, Quick Connect, dan beberapa hal lainnya. Sekarang saya akan mencari salah satu dari opsi ini, jika memang ada di sini. Tapi sebenarnya saya tidak melihat apapun.
Jadi beberapa perangkat memiliki opsi iklan yang dipersonalisasi. Saya tidak melihatnya di sini. Mungkin mereka mengganti namanya untuk membingungkan saya. Tapi bagaimanapun juga, kamu bisa mematikan apapun yang ingin kamu matikan di sini, lalu lanjut ke halaman berikutnya, yang kemudian memungkinkan kamu memilih gaya navigasi yang diinginkan. Sekarang kita punya dua pilihan, tombol atau gestur. Saya lebih suka gestur, jadi itu yang akan saya pilih. Dan sepertinya ini juga merupakan opsi defaultnya. Kamu juga bisa klik di sini untuk mempelajari cara menggunakan gestur jika ingin mencobanya tapi belum pernah sebelumnya, dan ini akan memberikan panduan singkat. Dan bagaimanapun juga, saya akan pilih selesai dan ayo lanjut. Dan ini tentu saja akan membawa saya ke layar utama dengan perangkat yang sekarang sudah sepenuhnya diatur. Opsi tambahan di sini adalah pusat notifikasi dengan tombol-tombol pengaturan cepat. Kamu bisa memilih mana saja yang kamu inginkan. Jadi kita punya mode split dan klasik. Yang dimaksud dengan split adalah jika kamu menggeser dari sisi kanan, akan muncul tombol-tombol pengaturan cepat. Geser dari sisi kiri akan menampilkan notifikasi. Saya benar-benar tidak suka fitur ini, jadi saya akan tetap menggunakan mode klasik, di mana keduanya ada di panel yang sama, sehingga kamu bisa menggeser dari sisi manapun atau tengah, dan akan muncul baik tombol pengaturan cepat maupun notifikasi. Dan itu mengakhiri proses pengaturan. Jadi dengan demikian, semoga video ini bermanfaat untukmu, dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.